حموري هما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala Syekhul Imam Asy-Syarif Al-Himam Al-Alim Ar-Rabbani wal Arif Billah As-Samadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Kunun Al-Idrisi Al-Hasani fi kitab Qurratul Uyun nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'is salihina amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah lalu sampai pada halaman 18. Waqala Salman Al-Farisi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dan berkata siapa Salman Al-Farisi, semoga Allah meridainya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa saya, katanya Salman Al-Farisi, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mar'atin tutayyibu wa tatazayyanu wa takhruju min baitiha illa kharajat fi ghadabillah wa sukhtihi hatta tarji'a ila baitiha. Ayyuma mar'atin, wanita manapun, tutayyibu, yang menggunakan wangi-wangian, yang menggunakan harum-haruman, wa tatazayyanu, dan dia berhias diri, wa takhruju min baitiha, dan keluar siapa imra'ah ini min baitiha, dari rumahnya, illa kharajat, melainkan keluar siapa wanita ini, fi ghadabillah, di dalam marahnya Allah, di dalam kemarahan Allah, dalam kondisi Allah marah, wa sukhtihi, dan murkanya Allah, hatta tarja ila baitiha, sehingga pulang kembali siapa imra'ah ila baitiha, ke rumahnya. Dikatakan oleh Salman Al-Farisi bahwasanya wanita manapun yang keluar rumah, dia menggunakan wangi-wangian, menggunakan parfum, kemudian dia berhias diri, berdandan, menggunakan pakaian yang mencolok, yang kemudian bisa menarik perhatian para lelaki, dengan menggunakan lipstik, menggunakan bedak, ya, berhias diri, pakai wangi-wangian, berhias diri, lalu dia keluar. Maka wanita yang seperti ini, wanita yang dalam kondisi keluar dari rumahnya menggunakan wangi-wangian dan berhias diri, maka dia dalam kondisi Allah marah kepadanya, fi ghadabillah, Allah marah kepadanya, wa sukhtihi, dan Allah murka kepadanya. Berarti dalam semua
urusan yang ia lakukan di luar rumah, semuanya dalam kondisi dia dimurkai oleh Allah, dalam kondisi Allah marah kepadanya. Hatta tarji'a ila baitiha. Sampai kemudian wanita ini, istri ini kembali lagi ke rumahnya. Berarti wanita-wanita yang sudah bersuami, yang sudah memiliki tanggung jawab, kemudian dia keluar rumah tanpa ada hajat, kalau ada hajat pun itu tidak boleh, kemudian menggunakan wangi-wangian, kemudian berhias diri, nggak boleh wanita. Jadi wanita itu benar-benar keluar dalam kondisi natural, tanpa pakaiannya pun pakaian-pakaian yang tidak mencolok. Makanya kalau wanita-wanita tari, wanita-wanita Timur Tengah kan menggunakan warna hitam-hitam. Semuanya menggunakan hitam semua. Dalam rangka apa? Supaya tidak mencolok dan tidak terlihat oleh para lelaki. Karena apa? Ancamannya besar. Allah murka kepadanya dalam semua kondisinya. Sampai dia balik lagi ke rumahnya, Allah murka kepadanya. Waqala Bilal bin Hamamah radhiyallahu anhu, dan kemudian berkata siapa Bilal bin Hamamah, semoga Allah meridainya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mar'atin, wanita manapun, tusolli yang dia sholat, watasumu dan dia berpuasa, bighairi idzni zaujiha, tanpa ada izin dari suaminya, illa kanat sholatuha wa siyamuha li zaujiha, melainkan ada apa sholatnya wanita ini, wa siyamuha dan puasanya orang ini, li zaujiha adalah untuk para suaminya. Wa alaiha al-itsmu, dan bagi perempuan tadi al-itsmu adapun dosa. Wanita manapun yang dia berpuasa, dia melaksanakan sholat tanpa izin dari suaminya, ini ibadah. Ini ibadah. Sholat, puasa, tapi ibadahnya ini adalah ibadah sunnah. Bukan ibadah wajib. Ibadah sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, Asyura, dan lain sebagainya dari macam-macam puasa. Dan sholat sunnah, tahajud, duha, dan macam-macam sholat sunnah-sunnah yang lainnya, ketika itu dilakukan tanpa ada izin dari suaminya, maka pahala sholatnya, pahala puasanya untuk suaminya. Suami yang akan mendapat ganjarannya, suami yang akan mendapatkan hasilnya. Sementara istri, walaihal itsmu, istri hanya akan mendapatkan dosa. Loh kenapa? Padahal yang beribadah kan si istri. Iya, tapi si istri ini tanpa izin dari suaminya nggak mengizinkan, dia tetap melaksanakan. Misalkan, jika seorang istri itu 2 malam, seorang suami meminta istrinya untuk menemani. Kemudian dia itu enggan. Dia enggan karena dia mau sholat tahajud, dia mau melaksanakan sholat tasbih, dia mau melaksanakan sholat hajat. Bagaimana? Mana harus diprioritaskan? Apakah saya tetap melaksanakan ibadah-ibadah ini, qiyamul lail di waktu malam, atau saya menemani istri, menemani suami di ranjang? Maka yang utama adalah menemani suaminya. Kalau seandainya si istri ini tetap mementingkan sholatnya, maka sholat yang dia lakukan semuanya dikasihkan kepada suami. Pahalanya, ganjarannya semuanya dipasrahkan kepada si suami. Dan dia justru akan mendapatkan dosa. Makanya di sini saking saking luar biasanya dalam hubungan suami istri, bahwa istri itu benar-benar wajib untuk tunduk dan patuh kepada seorang suami, sampai-sampai ketika dia melaksanakan sholat ibadah sunnah pun, dia wajib tetap prioritaskan suaminya. Bagaimana kalau seandainya itu bukan ibadah, urusan duniawi, kemudian si istri menolak, seperti apa lagi ancamannya? Beda tapi kalau seandainya perkara fardu, kita puasa Ramadan, kemudian istrinya, suaminya nggak mengizinkan, beda. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada Allah.
Karena puasa Ramadan itu adalah suatu kewajiban. Melaksanakan sholat 5 waktu itu adalah suatu kewajiban. Maka ketika suaminya ngelarang itu nggak ngaruh, tetap laksanakan sholat, tetap laksanakan puasanya, karena itu ada suatu kewajiban. Tapi kalau perkara-perkara sunnah, maka yang diprioritaskan adalah si suami. Ini saking luar biasanya kedudukan seorang suami. Wa qala aidan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan berkata juga Bilal bin Hamamah. Beliau berkata bahwasanya sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mamra'atin aghdabat zaujaha. Wanita manapun aghdabat, yang membuat marah, yang memancing emosi zaujaha akan suaminya, membuat marah suaminya, memancing emosi suaminya, maka la iqbalullahu minha, maka tidak akan menerima siapa Allah minha, dari zaujah ini, dari istri ini, sholatan akan sholatnya, wala siyaman, dan juga tidak puasanya, illa antatuba, kecuali dia bertaubat, watarnya, dan dia kembali. Katanya Bilal bin Hamamah, wanita manapun yang dia membuat marah suaminya, membuat emosi suaminya, maka emosi suaminya itu, marahnya suaminya itu menyebabkan sholatnya dia, puasanya dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalullah. Allah tidak akan menerima sholatnya, siam, puasanya. Maka kasihan sekali. Artinya Allah menerima sholat dan puasanya seorang wanita itu juga bergantung terhadap keridhaan seorang suami. Kalau mau Allah itu menerima, berarti ini indikasi atau ciri-ciri atau tata cara agar supaya Allah itu menerima sholatnya, menerima puasanya, maka cari ridhonya suami. Kenapa? Karena ketika suami tidak ridho, ketika suami marah, maka sholatnya, puasanya justru tidak diterima oleh Allah SWT. Sampai kapan? Illa antatuba, sehingga sampai dia itu bertaubat, mohon ampun kepada Allah wa tarji'a, dan dia kembali kepada suaminya, mohon maaf kepada suaminya, dan minta ridho suaminya. Berarti tinggi sekali sesungguhnya kedudukan seorang suami itu, sampai-sampai terkait dengan kondisi atau sholat, sampai-sampai sholat dan puasanya seorang wanita itu digantungkan terhadap ridho dan tidaknya seorang suami. Makanya ini lagi-lagi pesan kepada para kaum hawa, para hadirin, para muslimat yang ada pada kesempatan kali ini, yang masih belum menikah. Kalau kalian mau menikah, benar-benar selektif di dalam mencari seorang suami, di dalam mencari imam, calon imam. Benar-benar selektif. Karena apa? Karena kalau naudzubillah mendapatkan suami yang kurang ajar, mendapatkan suami yang bangsat, naudzubillah, maka dia benar-benar akan menghalangimu untuk cepat sampai kepada surga. Kenapa? Karena kamu nyampe mau ke surga, tapi suamimu dikit-dikit marah. Kemudian suamimu ketika kamu mau melaksanakan ibadah, dia mencegahmu. Karena laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik itu akan mendukung dan mensupport istrinya untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia sama sekali tidak akan menghalangi istrinya untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika mendapatkan suami yang soleh nih ya, suaminya ridho, kemudian dia bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, bisa melaksanakan puasa sunnah, bisa melaksanakan sholat sunnah. Kenapa? Karena suaminya mengizinkan. Sementara kalau seandainya dia mendapatkan suami yang kurang baik, maka yang ia dapatkan hanya ridho suaminya, tapi dia kurang menambah pahala-pahala sunnah, kurang dia dapatkan, dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena suaminya tidak mengizinkan. Seperti itu. Jadi kalau seandainya dia mendapatkan yang soleh, dia dapat ridhonya suami, dia juga mendapatkan semakin banyak amal-amal soleh, amal-amal ibadah.
Qala Abu Darda, wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, dan berkata siapa Abu Darda radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya saya, katanya Abu Darda, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mar'atin, wanita manapun, afsyad, yang menyebar, yang menyebarkan sirra zaujiha, akan rahasia-rahasia suaminya, wanita-wanita yang suka menyebarkan aib suaminya, menyebarkan rahasia suaminya, illa fadhahallah, kecuali melainkan Allah akan buka, Allah akan perlihatkan kejelekannya, Allah akan tampakkan aib-aibnya yaumal kiamati, pada hari kiamat, ala ru'usil khalaiki, di hadapan para makhluk-makhluk yang lain. Wa fadhahaha, dan akan membuka aib-aibnya seorang wanita ini, siapa Allah, fid dunya, di dunia, qabla akhirati, sebelum di akhirat. Ini sering terjadi. Wanita-wanita manapun, istri-istri manapun, yang ketika dia suka mengumbar aib-aibnya suami, rahasia-rahasianya suami, itu diumbar, diomongin dengan orang lain. Oh, suami saya punya aib ini. Suami saya seperti ini. Suami saya kalau diranjang seperti ini. Disampaikan kepada orang-orang, maka ketika itu dilakukan oleh seorang istri, maka wanita ini oleh Allah akan dibuka aib-aibnya, akan diperlihatkan aib-aibnya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan heran kalau kemudian ada wanita-wanita yang terbuka aibnya. Maka jadikan introspeksi diri. Jangan-jangan dia termasuk orang yang membuka aib suaminya, sehingga Allah buka aib dia ketika di dunia. Bukan hanya itu, di akhirat pun juga akan Allah balas dengan dibuka aib-aibnya dia di hadapan manusia-manusia yang lain. Maka jaga rahasia suami. Kalau suaminya punya rahasia, suaminya punya aib, simpan baik-baik itu. Itu adalah milikmu. Kalau seandainya kamu membuka aib suamimu, maka sesungguhnya kamu juga membuka aibnya kamu sendiri, gitu kan. Waqala Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, dan berkata siapa Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mar'atin khanat zaujaha, wanita manapun yang berkhianat zaujaha, kepada suaminya. Dalam riwayat yang lain bahwa dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, wanita manapun yang dia berkhianat kepada suaminya, maka akibatnya adalah Allah akan buka aibnya, Allah akan perlihatkan aibnya, baik di dunia maupun di akhirat, dalam riwayat yang lain. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan berkata siapa Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mar'atin nazat thiyabaha, wanita manapun nazat yang melepas thiyabaha, akan bajunya, fi ghairi baiti zaujiha, di selain rumah suaminya, illa kana, kecuali ada, bizru jamil mauta, apa dosa seluruh orang-orang yang telah meninggal dunia, alaiha, ialah dilimpahkan kepada wanita ini. Wanita manapun yang dia membuka bajunya, ini mungkin tidak bisa kita kita pahami secara harfiah saja. Karena ketika misalkan ada seorang istri dalam perjalanan bersama suaminya, dia berhenti di satu tempat untuk melaksanakan qadil hajah, dia kan pasti membuka baju, gitu kan. Jadi maksud dalam teks ini adalah wanita manapun yang membuka bajunya di hadapan laki-laki, bukan mahram, dalam rangka bermaksiat, dalam rangka nyeleweng dari suaminya, berkhianat kepada suaminya, selingkuh, yang seperti ini dia membuka bajunya, maka ancamannya adalah seluruh dosa-dosa orang yang telah meninggal dunia itu dilimpahkan kepada wanita ini.
betapa besarnya dan berapa triliun manusia dari zaman Nabi Adam. Di sini tidak dikoyiti, tidak dibatasi dengan matinya umatnya siapa, tapi semuanya jami'il mauta, semua orang-orang mati, semua orang-orang mati dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang meninggal itu semuanya dosa-dosanya itu dilimpahkan kepada wanita yang membuka bajunya di luar rumah di hadapan laki-laki lain. Maka benar, hati-hati para wanita. Wanita, para hati-hati. Berapa banyak dosa-dosa yang akan ia dapatkan ketika dia berkhianat kepada suaminya. Bukan hanya itu, bukan hanya dosa-dosa seluruh orang yang sudah meninggal dilimpahkan, tapi wala yaqbalullahu minha sirfan wala adlan. Allah tidak akan menerima, wala yaqbalullahu, tidak akan menerima Allah, siapa Allah, minha, dari wanita ini, sirfan wala adlan, ibadah wajibnya dan ibadah sunnahnya nggak akan diterima oleh Allah, percuma ketika wanita ini berkhianat. Maka hati-hati, sekarang sudah banyak wanita-wanita yang kemudian berkhianat kepada suaminya. Pertama, dosanya seluruh manusia yang sudah meninggal dilimpahkan kepada wanita ini. Kemudian ibadah wajibnya tidak diterima, entah itu puasanya, entah itu sholatnya, entah itu zakatnya, entah itu hajinya, dan amalan sunnah pun juga tidak akan diterima. Waqala Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan berkata siapa Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridainya, kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittola'tu an-nari, aku tuh pernah diperlihatkan neraka, aku mengetahui neraka, pernah melihat neraka langsung. Fara'aitu aktsar ahliha nisa'u, fara'aitu, lalu aku melihat, katanya Rasulullah, aktsar ahliha, mayoritas penduduk neraka itu an-nisa'u adalah para wanita. Rasulullah itu kan ketika Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan neraka oleh Allah. Neraka, surga diperlihatkan. Dan ketika Rasulullah itu melihat neraka, maka yang dilihat itu paling banyaknya penghuni neraka itu adalah para perempuan. Kenapa para perempuan? Wa madzaka illa min kasrati isyanihinna li azwajihinna. Wa madzaka, dan tidak ada adapun hal itu, wanita itu banyak masuk neraka itu penyebabnya tidak lain illa min kasrati isyanihinna, kecuali sebab seringnya mereka bermaksiat di azwajihinna, kepada suami-suaminya. Wanita-wanita yang ada di neraka, katanya Rasulullah, yang dia itu banyak penghuni neraka, itu satu penyebabnya. Yang paling banyak, mayoritas, karena mereka terlalu sering bermaksiat, terlalu sering menyakiti, terlalu sering nuzus kepada suaminya. Kita sudah dibahas dari awal kan, dari seluruh ancaman-ancaman kepada wanita-wanita yang hanya mengatakan satu kalimat saja, kamu tidak ada kebaikan sama sekali. Hanya kata itu kan maksiat sudah kan? Karena terlalu banyaknya wanita yang bermaksiat kepada suaminya, nuzus kepada suaminya, sampai-sampai wanita-wanita pun paling banyak yang menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka gampang, wanita itu lagi-lagi gampang untuk masuk ke surganya Allah, itu sangat mudah sekali. Taat, patuh, ikuti suaminya, jadikan lisan ini benar-benar sukut, diam di hadapan suami. Tidak banyak membangkang, tidak banyak protes, tidak banyak komentar kepada suaminya. Sudah jalani rumah tangga itu, berupaya menjadi wanita yang lebih baik, menjadi istri yang paling baik. Intinya begitu. Itu sangat mudah sekali. Ridhonya suami itu adalah luar biasa sekali. Wahai para wanita-wanita yang pada kesempatan kali ini mengikuti kajian ini, jadikan prinsip kita, jadikan dalam hati benar,
sanubari. Hati kita jadikan bahwa diri ini ketika sudah menikah, saya wakafkan untuk seorang suami. Namanya diwakafkan, terserah suami mau diapain saja. Mau disuruh apa aja. Namanya diwakafkan, maka dia benar-benar tunduk dan patuh. Wakafkan diri ini untuk suami. Terserah suami. Maunya diapain saja sudah. Itu adalah surga bagimu. Waqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala dan berkata siapa Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min alamati ridallahi ta'ala, termasuk indikator tanda ridhonya Allah Ta'ala anil mar'ati, kepada seorang perempuan, kepada seorang istri, ayyardo anha zaujuha, ialah ridho anha kepada istrinya, siapa? Zaujuha, suaminya. Indikator, tanda kalau Allah itu ridho kepada wanita, ridho kepada seorang istri, maka tandanya adalah suaminya itu ridho kepada dirinya. Ketika Allah ridho, ketika suami ridho, maka Allah juga ridho. Sebagaimana ketika orang tua ridho kepada anak laki-lakinya, maka Allah juga ridho kepada dirinya. Bagi orang perempuan, ketika suami itu ridho kepada istrinya, maka Allah juga ridho kepada dirinya. Mudah sekali, mudah sekali. Maka cari keriduan suami, bahagiakan suamimu. Al-faidatul khamisatu. Ditambah atau dicukupkan ini? Masih 25 menit ya. Tambah lagi ya. Al-faidatul khamisatu, adapun faedah yang kelima. Yu'tabaru fi kulli minaz zawjaini umurun. Yu'tabaru diperhitungkan fi kulli minaz zawjaini, bagi setiap suami istri, umurun, beberapa perkara. Ada beberapa perkara yang hendaknya dijadikan pertimbangan, dijadikan perhitungan bagi suami istri. Apa aja itu? Famimma yu'tabaru fi zauji, maka ialah termasuk perkara-perkara yu'tabaru yang dipertimbangkan, yang dijadikan pertimbangan fi zauji, tentang suami. Ini yang harus diperhitungkan, yang harus dipertimbangkan tentang suami. Apa itu? Ayyakuna kuf'an laha. Ayyakuna, hendaklah ada siapa suami itu, kuf'an, ilah sekufu, laha, terhadap istri. Hal-hal yang harus diperhitungkan, yang harus dipertimbangkan tentang suami itu adalah hendaklah mencari suami yang sekufu, yang selevel, yang sama dengan dirinya, istri. Misalkan seorang wanita pengen cari suami, carilah suami yang selevel, carilah suami yang sekufu. Sekufu dalam hal apa? Ntar kita akan dijelaskan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu rikun. Nikah itu adalah perbudakan. Jadi di sini ada majas. Ada majas bahwa Rasulullah memberikan analogi bahwa pernikahan itu seperti halnya perbudakan. Kenapa? Ya karena ketika seorang istri yang awalnya dia harus tunduk patuh kepada orang tuanya, ketika dia sudah menikah, maka dia berubah tunduk patuh kepada suaminya, kepada orang lain, yang bahkan orang lain itu tidak pernah memberikan dia nafkah. Dari dia lahir sampai dia dewasa, dia tidak pernah memberikan nafkah, dia tidak memberikan biaya pendidikanmu. Tapi ketika orang tuamu menyerahkan dirimu kepada suami, maka kamu wajib patuh tunduk kepada suamimu. Maka ini ibaratnya seperti perbudakan. Falyanzur ahadukum aina yad'u karimatahu. Maka lihatlah, pandanglah ahadukum, siapa salah satu dari kalian, para wali, para orang tua, lihatlah, aina yad'u, di mana kamu akan meletakkan karimatahu, akan wanita-wanita muliamu, anak-anakmu yang mulia itu di mana kamu akan meletakkan. Perhatikan, lihat kepada siapa kamu akan menikahkan anakmu itu. Jangan salah pilih. Jangan sampai anakmu yang sudah baik itu kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang kurang baik.
karena beralasan, oh dia sudah mapan, laki-laki ini sudah mapan, laki-laki ini tajir, laki-laki ini bisa membahagiakan secara materi. Jangan itu yang diperhitungkan. Kemudian menikahkan, ternyata dinikahkan dengan laki-laki yang kurang ajar, laki-laki yang tidak soleh, yang toleh. Hati-hati, karena anakmu itu akan dijadikan sebagai budaknya dia. Fala yuzawijuha illa mimman kana kuf'an laha. Fala yuzawijuha, maka jangan menikahkan siapa ahadukum, siapa para wali-walinya ini, jangan menikahkan kepada anaknya, kepada karimatahu itu, illa mimman, kecuali menikahkan kepada orang, karena yang ada siapa man kuf'an laha, ialah sekufu dengan wanita ini. Jangan sekali-kali seorang ayah, seorang wali menikahkan putrinya yang mulia ini dengan laki-laki yang tidak sekufu. Tidak sekufu artinya tidak sekufu artinya tidak selevel. Kufu itu artinya apa? Kufu itu matilan, artinya sama. Kufu itu artinya sama. Au muqariban, atau kufu itu mendekati sama. Mendekati sama ya, misalkan anak perempuannya ini adalah seorang akademisi yang apa namanya ya, yang dia itu profesinya sebagai dosen, wanita profesi sebagai dosen. Kemudian dinikahkan dengan seorang guru lulusan S1, guru SD. Gak ada masalah, itu masih muqariban, itu masih mendekati. Sekalipun gak sekufu itu gimana? Ya setidaknya dia mendapatkan yang juga S2, kalau dari segi pendidikan, atau kemudian yang di atasnya mendapatkan suami yang S3, atau suami yang bahkan udah profesor. Tapi jarang ya profesor belum menikah ya. Bisa jadi profesor itu nikah untuk yang kedua, tiga, atau bahkan yang keempat. Kalau udah profesor biasanya. Artinya wanita ini harus dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu. Nggak harus pas benar-benar sekufu, tapi boleh yang mendekati sekufu. Seperti guru SD, kemudian dia menikah dengan seorang dosen. Wal mu'tabaru fil kafaati indal a'immati, adapun yang diperhitungkan fil kafaati, tentang konsep kafah ini, indal a'immati, menurut para imam-imam mujtahid, kafah itu, konsep kafah itu seperti apa? Maka yang diperhitungkan itu yang pertama ad-dinu, tentang agamanya. Kalau anak yang soleha, anak yang baik agamanya, jangan dinikahkan dengan laki-laki yang tukang rentenir misalnya, atau pemakan riba, atau suka minum minuman keras, suka judi. Jangan, itu nggak sekufu. Wanita yang baik agamanya untuk laki-laki yang baik agamanya. Ya ibaratnya mudahnya kalau santri putri nikahkan dengan santri putra. Itu contoh kecilnya. Tapi nggak apa-apa juga, misalkan ada santri putri mau dinikahkan dengan yang bukan santri, laki-laki bukan santri, nggak apa-apa, asalkan baik agamanya, bagus agamanya, bisa ngebimbing. Wan nasabu, yang kedua, kafah itu tentang nasab. Kalau dia dari keturunan baik-baik, maka nikahkan dengan keturunan baik-baik. Kalau keturunan dari keluarga pesantren atau kiai, maka setidaknya dia juga mendapatkan lora juga, mendapatkan gus juga. Kalau seandainya dia keturunan dari orang biasa, tapi dia keluarga baik-baik, maka nikahkan dengan keluarga biasa yang baik-baik. Jangan dinikahkan dengan orang tua yang pemakan riba, orang tua yang suka menjudi, orang tua yang suka minuman keras. Artinya konsep nasab ini dilihat dari orang tua ini suka melakukan dosa besar atau tidak, atau terus-menerus melakukan dosa kecil atau tidak. Artinya seperti itu. Nasabnya dilihat. Kalau keturunan darah biru ya dengan keturunan darah biru. Wa tamamul khilqati,
dan sempurnanya penciptaan. Wanita yang normal lengkap anggota tubuhnya, ya dinikahkan dengan laki-laki yang lengkap anggota tubuhnya. Jangan kemudian wanita-wanita yang lengkap anggota tubuhnya dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sempurna. Misalkan ada kecacatan pada dirinya. Itu tidak sekufu. Wal hirfatul jalilatu, dan profesi yang bagus. Ini contoh profesi tadi, profesi yang bagus. Kalau seandainya dia profesinya bagus, ya dinikahkan dengan yang profesinya bagus. Kalau dia pendidik, maka dengan pendidik. Kalau dia pendidik, jangan dinikahkan dengan tukang rentenir. Kalau dia itu adalah wanita baik-baik, jangan dinikahkan dengan laki-laki hidung belang, dengan laki-laki buaya yang punya banyak pacar. Kalau anaknya ini nggak pernah pacaran nih, maka jangan dinikahkan dengan laki-laki yang playboy. Dan kalau bagus, maka dengan yang bagus. Wa yang bagi lahu ayyan wa bitazwijihi wallahu a'lam. Sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Kita sudah dapat 1 lembar. Terus selanjutnya saya pasrahkan kepada moderator. Halo. Halo. Dengar Mas suaranya? Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Faisal. Maaf Ustadz kalau di sini bising. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Ustadz. Lewat chat nggak apa-apa gitu. Ya, suaranya agak keras tapi kurang terdengar suaranya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Ustaz? Ya, monggo. Tadi sedikit saya ikuti penyampaian jenengan. Maaf saya gak buka kamera Ustaz, soalnya malu. Tadi kan dibilang tentang sekufu atau selevel lah, selevel. Jadi gimana nih seandainya saya bisa mengatakan diri saya nggak mau contohin orang lain. Seandainya diri saya ini adalah seorang yang buruk, apa ya? Udah di level yang paling buruk banget sudah. Apakah nggak mungkin ya saya menikah dengan wanita yang apakah nggak mungkin saya menikahi wanita yang solehah? Itu sering saya
banyak pertanyaan dari teman-teman saya yang non santri nanya kayak gitu. Jadi saya bingung sendiri mau jawab gimana. Karena pun Al-Qur'an kan sudah jelas mengatakan, saya lupa juga ayatnya kalau pezina dengan pezina orang yang baik lebih baik. Mungkin cuma itu Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab. Oke. Konsep sekufu itu diatur oleh syariat dalam rangka apa? Dalam rangka untuk para wanita itu kemudian melindungi para wanita ini supaya dia itu tidak menikah dengan sembarang orang, tidak dinikahkan oleh sembarang orang. Karena dia kan ada wali mujbir. Wali mujbir ini kan wali yang boleh memaksakan anaknya untuk menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya, sekalipun dia nggak ridho. Nah, maka ditampilkan konsep ini supaya ayah itu juga tidak sembarangan, dan juga ada tidak sembarangan menikahkan anaknya, dan ketika ternyata sembarangan, maka Islam tidak melegalkan. Artinya ketika si ayah ternyata menikahkan dengan laki-laki yang tidak baik, maka itu bisa dibatalkan pernikahannya. Ini untuk melindungi si istri. Kalau ternyata sama-sama suka, ya nggak ada masalah. Ini hanya untuk konsep ini hanya untuk melindungi para wanita supaya dia bisa menentukan. Dia kan nggak bisa memilih, nggak bisa nyari gitu loh kan. Dia nggak bisa mencari, dia nggak bisa milih karena pilihan itu ada pada laki-laki. Kalau laki-laki kan bebas, saya mau minta ini, minta ini, minta ini. Sementara perempuan, dia hanya sebagai objek saja. Dia hanya menentukan, oh ini jadi imam saya, oh ini jadi imam saya. Itu kan hanya seperti itu. Jadi untuk melindungi supaya walinya itu tidak sembarangan ketika menikahkan, jadi ada konsep kafaah. Bagaimana kalau seandainya ada misalkan tadi dinyatakan bagi diri saya ini buruk nih, saya pengen banget untuk dapat wanita yang soleha. Ya secara konsep kufu memang nggak sekufu, tidak sekufu. Tapi kalau seandainya wanitanya mau, nggak ada masalah. Tapi wanita yang menerima laki-laki yang tidak sekufu harus siap dengan segala konsekuensinya. Misalnya nggak sekufu tentang agamanya. Dirinya udah santri, udah bagus agamanya, dididik baik. Kemudian mendapatkan suami yang bukan santri, yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian semena-mena. Ini kan tersiksa dirinya kan. Tersiksa dirinya. Kan kasihan istri ini, kasihan wanita ini kemudian. Ya begitu sih. Menurut saya begitu. Jadi pada intinya bisanya bisa kalau sama-sama ridho, sama-sama mau. Misalkan yang buruk laki-laki yang toleh ini mau mendapatkan yang soleh ternyata mau. Seperti Fir'aun. Istrinya mau, ya sudah menikah. Sekalipun Fir'aun. Bahkan yang dirinya sudah menganggap dirinya Tuhan. Kalau mau ya sudah, konsekuensi. Jadi nggak ada masalah. Cuma tidak sekufu. Wanita ini diberikan kesempatan untuk bebas menentukan laki-lakinya yang sekufu, yang selevel dengan dirinya. Mungkin seperti itu. Terima kasih kami sampaikan. Ustadz, ini ada yang nanya tapi lewat chat. Ini kan apa namanya, pengalaman di lapangan gitu kan. Kita juga banyak menjumpai. Kita diskusikan aja di sini. Boleh ini Ustaz. Silahkan, nggak apa-apa. Kita diskusi bersama kok. Gimana? Enggak, kalau saya sendiri kadang bukan kadang sih. Udah 4 kali ini Ustaz melihat dengan perjodohan paksa. Yang memaksakan dengan istilah sekufu itu. Pemaksaan banget sih. Sampai ada yang kasus terakhir ini, si perempuan ini sampai gila. Sampai kabur dari rumahnya. Sampai sekarang belum ketemu. Ini gimana ini? Kalau udah kayak gini, apakah kita menyalahkan orang tua? Padahal kan sesungguhnya adanya kayak orang tua boleh memaksa perjodohan.
Itu kan kehati-hatian dalam Islam untuk menjaga si perempuan. Tapi kalau sudah kayak gini, di mana kehati-hatiannya itu? Maka yang perlu atau apa namanya, melakukan evaluasi diri, melakukan introspeksi diri bukan sang orang tua, tapi memang anaknya ini yang masih belum paham. Anak ini yang masih belum paham. Kalau si orang tua sudah benar-benar menikahkan dengan laki-laki yang sekufu, yang selevel, maka sudah bismillah, turuti apa kata orang tua, jalani, insya Allah akan dipermudah jalannya. Tapi ketika dia menentang kepada orang tuanya, maka ya naudzubillah akan terjadi hal-hal, apalagi dia kemudian memilih pasangannya sendiri. Makanya di fikih itu di dalam kitab Umdatus Salik, ada perumpamaan bagaimana ketika ada wanita nih punya pilihannya sendiri, orang tuanya punya pilihannya sendiri, sama-sama punya pilihan, dan orang tua memilihkan laki-laki yang sekufu, yang selevel, yang soleh. Mana yang lebih didahulukan? Yang perempuan ini sudah cinta banget nih sama laki-laki ini, pilihannya ini sudah sangat cinta. Sementara si orang tua nggak menyetujui, dia lebih kepada laki-laki lain. Maka dalam fikih Umdatus Salik mengatakan lebih diutamakan, diprioritaskan si ayah. Si ayah itu. Maka si ayah itu yang dipilih. Yang dipilihnya pilihan ayahnya yang lebih diprioritaskan daripada pilihan dirinya. Kenapa? Karena pilihan ayah itu bahasanya lebih bijak. Ayah itu memandang kebaikan anaknya. Sementara anak modalnya hanya hati, hanya baper doang. Itu kan anak. Perempuan kan hanya itu modalnya. Dia tidak berpikir panjang. Sementara orang tua itu berpikir panjang, bagaimana anak perempuannya ini benar-benar mendapatkan laki-laki yang benar-benar bisa membimbing anaknya ini ke jalan kebaikan atau ke surganya Allah. Makanya tadi kan Rasulullah bahkan mengatakan, kan sempat disinggung, falyandur ahadukum aina yad'u karimatahu. Maka pandanglah, lihatlah kepada siapa kamu akan meletakkan anakmu ini. Lagi-lagi seorang ayah yang dikhitab. Kenapa? Karena ayah itu lebih bijak, lebih paham, lebih dewasa, lebih banyak pengalaman tentang kehidupan, mengetahui karakter laki-laki, bahkan seorang ayah itu kan bisa paham itu, oh karakter laki-laki kalau begini kurang baik, oh karakternya anak ini ketika cara ngomongnya begini, oh ini baik. Kalau kemudian terjadi kasus sebab pemaksaan anaknya kemudian menjadi gila, ya anaknya ini yang bermasalah, karena ini aturan syariatnya begitu, aturannya begitu. Tapi kalau seandainya sang ayah kemudian menikahkan kepada laki-laki yang tidak benar, laki-laki yang tidak sekufu, maka bisa dibatalkan pernikahannya. Ini haknya anak nih, anak perempuan bisa membatalkan pernikahannya karena nggak dinikahkan dengan sekufunya. Enak kan jadi wanita kalau begitu kan? Yang memilihkan ayahnya langsung, dipilihkan yang paling bagus. Kalau ternyata nggak dapat yang bagus, dia bisa menolak, bisa membatalkan pernikahannya. Seperti itu konsepnya, Mas. Kok saya semakin greget ya, Ustaz? Nggak apa ini ya? Maaf, Alifi, nggak apa ya, lebih? Ya nggak apa-apa. Gimana kalau seandainya orang tua itu bukan kadang sih, ada juga sih yang kasus kayak gini. Karena memandang harta, Ustaz. Sekufunya itu karena dilihatnya, karena kan saya sebagai laki-laki sendiri mengakui dramanya itu kalau di depan calon ayah itu wah sekali. Padahal yang tahu yang perempuan itu. Dan Jadi kembali kepada tadi dikatakan konsep kafaah itu menurut imam-imam yang pertama apanya? Agamanya. Jadi kalau seandainya ayah nih, ini berarti tidak ayahnya nih yang mungkin ayahnya yang mungkin terlalu materialistis. Jadi sekufunya dilihat dari harta. Oke, saya punya anak perempuan. Saya misalkan seorang ayah punya anak perempuan, saya menikahkan anak saya dengan tukang bisnis batu bara misalkan.
kaya raya kan, tapi ternyata dia nggak soleh, dia nggak baik. Kemudian ayahnya menikahkan perempuannya ini dengan laki-laki itu. Gimana? Si anak ini punya hak untuk membatalkan pernikahannya. Ayahnya nggak ngasih restu, silahkan, nggak apa-apa. Anaknya punya hak di sini untuk kepentingan dirinya, untuk akhiratnya dia, karena akhirnya dia digantungkan kepada sang suami, batalkan pernikahannya. Jadi kalau yang diperhitungkan hanya harta, maka orang tuanya yang kurang benar berarti. Maka yang pertama itulah ad-din, adalah agamanya. Prioritas pertama adalah agama. Ketika seorang ayah menikahkan dengan yang tidak sekufu agamanya, anaknya udah santri nih. Saya punya anak putri santri. Baik, sudah mondok 10 tahun bahkan sudah masuk Mahat Ali. Kemudian saya nikahkan dengan hanya orang kaya raya yang dia tidak pernah mondok, nggak sekufu. Sekalipun dari segi harta mungkin saya orang kaya misalkan, dia orang kaya sekufu dari hartanya, tapi dari segi agama nggak sekufu, batalkan. Boleh seorang anak ini membatalkan pernikahannya, fasakh nikah namanya. Seperti itu. Jadi konsep wali mujbir, konsep seorang ayah dan kakek, mujbir itu hanya pada dua orang, ayah dan kakek. Konsep ini hanya untuk anak yang dinikahkan sekufu. Sekufu pertama adalah agamanya. Ketika nggak sekufu, maka anak-anaknya ini, anak perempuannya bisa menggugat, bisa memfasakh, bisa membatalkan pernikahannya. Seperti itu. Jadi kalau nanti di masyarakat Samian ditemukan itu, silahkan lakukan fasakh nikah, karena nggak sekufu. Hanya melihat harta itu nggak sekufu. Kalau agamanya nggak benar, laki-lakinya nggak benar, sementara perempuannya ini adalah wanita yang solehah, silakan ajukan fasakh. Jazakallahu khairan Ustaz. Sudah tercerahkan saya. Tidak melulu orang tua diprioritaskan. Tidak melulu kita harus taat kepada orang tua, enggak. Pada titik-titik tertentu dalam konsep ini, misalkan dalam masalah pernikahan, ketika dinikahkan dengan yang tidak sekufu, maka wanita tidak wajib patuh kepada ayahnya, enggak wajib menurutin kata ayahnya. Seperti itu. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Ini ada pertanyaan, Ustadz, ini ada pertanyaan dari seorang, misal ada wanita yang puasa sunnah dan waktu jam 3 sore suami minta berhubungan badan. Lebih baik membatalkan puasanya dan melayani suami atau terus berpuasa, Ustadz? Ya layani suami. Jangankan jam 3, jam 5 kalau suaminya minta, ya lebih utama melayani suami. Ini kalau puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib tidak bisa, kena kafarat nanti. Tapi kena kafarat suaminya, bukan istrinya. Makanya kan perlu ada izin dari suami kan, perlu ada izin dari suaminya. Dan suami yang soleh, suami yang baik, itu nggak mungkin seperti itu. Suami udah ngasih izin, oh ya oke, sudah, silahkan kamu puasa, nggak apa-apa, saya ridho. Puasa jam 3 minta kemudian. Insya Allah kalau laki-laki baik tidak mungkin seperti ini. Tapi mana yang harus dilakukan? Maka layani suaminya. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, tadi kan ada pembahasan tentang pentingnya sepadan level antara suami dan istri. Terus ini ada pertanyaan, Ustadz, gimana cara menyikapi perjodohan orang tua terhadap anaknya? Anaknya sudah selevel, namun belum memiliki rasa 100% di antara keduanya. Gimana cara menyikapi, Ustadz? Karena ini menjadi persoalan bagi beberapa orang, lebih baik menikah saja atau gimana, Ustadz? Lebih baik menikah. Lebih baik menikah. Perasaan itu pertama adalah anugerah Allah. Yang kedua, perasaan itu bisa bisa dibuat, ibaratnya bisa dibuat. Dengan kita selalu bersama, itu nanti akan tumbuh perasaan cinta. Justru saya pernah di awal-awal pembahasan dulu pernah menyampaikan, bahkan orang yang saling mencintai pun tidak menutup kemungkinan ternyata mereka juga bercerai. Tidak menutup kemungkinan ternyata mereka sering bertengkar.
Artinya cinta bukanlah standar untuk melakukan pernikahan. Cinta bukanlah standar. Jangan berlandaskan cinta. Tungkahul mar'ah li arba'in. Wanita menikahi wanita, dan sebaliknya wanita nikahi laki-laki karena 4. Agamanya, nasabnya, jamalnya, gantengnya, dan terakhir adalah hartanya, kekayaannya. Agama pertama, kemudian gantengnya, kemudian nasabnya, kemudian hartanya. Fakar bidadidin. Tapi kemudian yang pertama adalah agamanya. Itu yang jadikan standar ketika menikah. Jangan perasaan ini taruh di belakang. Perasaan kalau menikah taruh di belakang. Pertama kali 4 itu. Kalau kita menikah, ambil kriteria yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah, saya belum menjumpai. Dari awal bahasan kan kita nggak ada, kemudian Rasulullah bersabda, nikahilah olehmu kepada orang-orang yang kamu cintai. Nggak ada kan? Masih belum ada. Dan saya pun juga belum pernah mendengar, membaca. Nggak ada. Tapi nikahilah olehmu kepada wanita-wanita yang atau laki-laki yang baik agamanya, yang bagus wajahnya, yang hartanya juga banyak, yang nasabnya juga bagus. Itu standarnya kalau kita mau menikah, bukan harta. Sehingga menikah saja. Kalau sudah sekufu, agamanya bagus, nikah. Jangan memperhitungkan, aduh ini saya masih belum ada rasa cinta. Sudah, bismillah. Mohon sama Allah, Allah yang akan membimbing langsung. Apalagi dengan niatan-niatan yang baik. Nanti akan kita bahas juga setelahnya ini sepertinya, pembahasan tentang niat. Bahwa kita menikah itu niatnya untuk mengikuti sunnah, untuk memperbanyak anak, untuk menjaga pandangan, untuk menjaga farji. Itu sudah niatnya. Gak ada niatan cinta-cintaan sudah, apalagi udah nikah. Nikah itu tanyakan sama orang tua kalian mungkin. Orang tua kalian, apakah sesudah menikah itu sudah memperhitungkan masalah cinta? Apakah cinta itu masih penting ketika setelah menikah? Yang paling penting itu adalah ketika punya istri yang bersolehah, punya imam yang soleh, yang sama-sama bisa menuju ke akhirat, bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut saya dan menurut pemahaman saya seperti itu. Imam-imam kita yang sudah sangat familiar, Imam Asy-Syafi'i, gimana beliau menikahi istrinya? Tanpa ada cinta, jangankan cinta, melihat juga enggak gitu kan? Melihat juga enggak, cuma ketika sama mertuanya itu, saya akan memaafkan kamu kan, waktu itu ceritanya Imam Syafi'i makan delima yang terhanyut di sungai itu kan. Kemudian dia minta halal kepada yang punya. Ketika minta halal, orang ini kemudian menghalalkan dengan catatan mau menikahi anaknya. Tapi anaknya tuli, anaknya buta, anaknya bisu, anaknya juga nggak punya tangan, nggak punya kaki. Berarti benar-benar cacat gitu loh. Kemudian Imam Syafi'i mau demi untuk mendapatkan ini tanpa ada perasaan cinta. Bukan Imam Syafi'i ya, tapi ayahnya. Tapi ayahnya Imam Syafi'i. Kemudian menikah, ternyata subhanallah menikahi wanita yang benar-benar solehah. Buta artinya matanya tidak pernah digunakan pada hal yang haram. Tuli artinya tidak pernah digunakan mendengar yang haram. Bisu artinya tidak pernah mengucapkan hal yang haram. Menikah tanpa ada rasa cinta, tapi semuanya karena Allah, lahirlah seorang Imam Asy-Syafi'i. Jadi orang-orang soleh semuanya itu nggak pakai cinta-cintaan. Semuanya berdasarkan karena Allah, karena Rasulullah. Itu niatnya. Ada lagi? Nggak ada? Mungkin dicukupkan saja, Mas. Oke. Langsung doanya. Oke. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini. Semoga terus istiqomah. Depannya kita sudah masih sepertiga pembahasan. Semoga terus istiqomah.
Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Sultan, ya Qadirul Ihsan, ya Daiman Ni'am, ya Kathirul Jud, ya Wasi'ul Ata, ya Khafirul Fi, ya Jamil Sunnah, ya Halna, ya Jan Salli, ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam ardani sahabi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduk riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya Muyassir kulli asir wa ya Jabir kulli kasir wa ya Sahiba kulli farid wa ya Munir kulli fakir wa ya Muqawwi kulli dha'if wa ya Ma'mana kulli makhir. Yassir alaina kulli asir fa yassir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna kathu anta anha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu man yakhafu minka wa akhafu man la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina man la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin حسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرك علينا فلا نحن فأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan akhir majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.